Kasus pria yang diduga membunuh Chief Executive Officer United Healthcare, Brian Thompson, bisa mengalami perkembangan aneh. Pihak berwenang federal menyatakan seseorang diduga mencoba membebaskan Luigi Mangione dari penjara, menurut gugatan pidana baru. Seorang pria diduga masuk penjara federal Brooklyn, mengaku agen FBI, dan membawa dokumen hakim untuk membebaskan narapidana. Berdasarkan situasi, diyakini itu Mangione. Bagaimana dia yakin ini berhasil jika tuduhan benar? Apakah dia hampir berhasil? Dan apa dampaknya bagi kasus Mangione? Kami akan membahasnya dengan konsultan penjara yang paham sistem ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pembunuhan yang ditargetkan dan diduga dilakukan secara eksekusi terhadap Chief Executive Officer United Healthcare, Brian Thompson, di sebuah jalan di Midtown Manhattan sudah merupakan kejahatan yang mengejutkan. Salah satu kejahatan paling mengejutkan yang kami liput, dan tersangka Luigi Mangione ditangkap 5 hari kemudian. Ia telah dipenjara sejak itu, menunggu 2 persidangan, negara bagian dan federal. Namun sekarang, kami baru saja mengetahui apa yang tampaknya menjadi momen aneh lainnya dalam kisah ini. Kami belum bisa memastikan kaitannya dengan Mangione, tapi jika menghubungkan beberapa hal, menurut saya itu asumsi yang masuk akal. Otoritas federal kini mengklaimnya seorang pria Minnesota langsung ke penjara federal Brooklyn tadi malam, tempat Mangione ditahan, dan menyamar jadi agen FBI. Dia tampaknya mengaku memiliki perintah hakim untuk membebaskan seorang narapidana tertentu, dan penegak hukum, jika Anda membaca di antara barisnya, mungkin mengatakan bahwa narapidana itu adalah Mangione. Saat petugas meminta identitas, dia menunjukkan SIM Minnesota dari tasnya yang kemudian digeledah petugas. Bukan dokumen resmi, hanya garpu barbeque dan benda mirip pemotong pizza. Sekarang, jika semua ini benar, bagaimana mungkin dia berpikir ini akan berhasil? Apa artinya itu untuk keamanannya? Maksud saya, apakah dia benar-benar mendekat? Apa rencananya di sini? Dan, omong-omong, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Mangione? Apakah dia harus kembali ke pengadilan? Besok, kita akan membahas tuntutan pidana baru ini secara detail, lalu berbincang dengan konsultan penjara Justin Perperny tentang bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi. Tapi untuk penonton yang baru bergabung, berikut ringkasan singkat tentang kasus yang menjadi inti dari semua ini. Luigi Mangione diduga menembak mati Chief Executive Officer United Healthcare, Brian Thompson, di luar hotel Midtown Manhattan pada Desember 2024. Dan pihak berwenang menuduh bahwa itu adalah serangan yang direncanakan dengan sangat teliti dan terarah. Mangione ditangkap beberapa hari kemudian di Pennsylvania. Sejak saat itu, dia ditahan tanpa jaminan. Dan ingat, dia menghadapi bukan 1, tapi 2 persidangan besar. 1 kasus di pengadilan negara bagian untuk pembunuhan, 1 lagi di pengadilan Federal District Selatan New York, dengan jaksa menuntut atau mengupayakan hukuman mati. Ini kasus besar dan terkenal yang kami ikuti sangat dekat. Itulah yang membuat perkembangan baru ini sangat mengejutkan. Saat Mangione menunggu sidang berikutnya di pusat penahanan metropolitan Brooklyn, pihak berwenang menyatakan seseorang diduga mencoba skema berani untuk membebaskannya. Sekarang, untuk memperjelas, pengaduan federal yang akan kita bahas ini sebenarnya tidak menyebut nama Luigi Mangione. Narapidana tersebut hanya disebut sebagai seorang narapidana tertentu yang sedang ditahan. Sumber penegak hukum yang terlibat kasus ini mengonfirmasi ke media bahwa narapidana tersebut adalah Luigi Mangione. Mari kita bahas. Baiklah, bergabung bersama kita untuk mengupas semuanya. Konsultan penjara, teman acara ini, Justin Perperny. Justin, terima kasih banyak sudah datang. Ini berita terbaru, kami menghubungimu dengan sangat cepat. Apakah kamu pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya? Maksudku, ini terdengar seperti sesuatu yang ada di film. Saya penasaran, semudah apa seseorang bisa berpura-pura jadi agen atau penegak hukum, bicara meyakinkan, lalu membebaskan orang dari penjara? Ya, bagian pertama benar, persis seperti yang sering dilebih-lebihkan di televisi. Ini pernah berhasil di film Catch Me If You Can saat Leonardo berperan sebagai Frank Abagnale, pilot yang menerbangkan pesawat. Itu sudah lama sekali. Orang-orang melihat di televisi misalnya ada yang membobol penjara, masuk, pidato dramatis, lalu membebaskan seseorang. Mereka hanya berkhayal, dan menurut saya ketika seseorang sedang dalam krisis dan mereka semakin terpuruk, mereka mencari makna. Dan jika mereka adalah penggemar seseorang, mereka menganggap orang itu pahlawan.
Sangat mudah berperan dan memakai kostum itu. Namun jika penjara terlatih dalam penipuan dan tahu ada protokol membebaskan orang dalam 17 detik, mereka tahu kita berhadapan dengan orang yang tidak stabil. Dan mereka melakukan hal yang benar dengan mencari tahu apakah dia membawa senjata, ternyata dia memang membawa dan mereka menangkapnya. Jadi mudah untuk berpakaian seperti itu, tapi hampir mustahil untuk melakukannya. Bisa jelaskan lebih detail soal protokolnya? Apakah ada pembebasan yang tidak diberitakan? Tidak ada banding atau permohonan habeas corpus di mana vonisnya dibatalkan. Mereka harus segera dibebaskan jika ada alasan lain petugas masuk dan membawa keluar seseorang sesuai perintah pengadilan. Berapa lama pemberitahuan sebelumnya yang diterima oleh penjara atau lembaga pemasyarakatan? Apa protokolnya sejauh yang Anda tahu? Penjara bisa saja mengetahuinya sehari sebelumnya, dan itu pernah terjadi di komunitas kita. Manajer kasus memberitahu Anda akan keluar besok, dibebaskan, atau dipindahkan, tetapi prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Surat perintah diajukan ke hakim, ditandatangani, lalu dikirim ke petugas pengadilan yang berkoordinasi dengan Biro Penjara Federal untuk memberitahu kepala penjara. Sepanjang proses, banyak dokumen yang harus diurus dan ada sistem cek. Saat menyerahkan diri ke kamp keamanan minimum, saya harus berurusan dengan 9 orang. Mereka menanyakan nama dan nomor biro penjara saya 9 kali sebelum saya masuk camp. Mereka memiliki proses yang diikuti, sehingga dapat langsung tahu dalam 6 detik bahwa ini tidak sah. Mereka memastikan dia tidak membahayakan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Apakah mereka mungkin tertipu? Dia bisa saja menipu mereka atau mungkin bukan dia. Saya harus jujur soal ini lagi. Dokumen pengadilan tak secara resmi menyebut dia mencoba membebaskan Mangione, hanya berdasarkan beberapa keadaan lain. Mari kita anggap begitu dulu, mengingat kasus ini terkenal, banyak pendukung Mangione, dan uang yang terkumpul juga sangat banyak. Saya tidak terkejut ini terjadi, bahkan bertanya-tanya apakah ini terakhir kalinya kita melihatnya. Apakah mungkin ada situasi di mana seseorang dengan dokumen tepat dan ucapan benar bisa menipu, meski ia penipu ulung? Orang ini dianggap tak bersalah sampai terbukti. Apakah sistemnya benar-benar aman? Apakah ada kemungkinan dia lolos? Bagaimana caranya? Saya rasa tidak ada skenario seperti itu, kecuali jika itu adalah pekerjaan orang dalam, kecuali orang ini bekerja sama dengan seseorang yang bekerja di dalam institusi untuk memungkinkan dan mewujudkannya. Ya, dan sekali lagi, itu juga seperti yang sering kita lihat di televisi. Jadi, mengingat masalah-masalah di Metropolitan Detention Center selama bertahun-tahun, dimulai dari Epstein dan tuduhan bahwa para penjaga ini tidak menjalankan tugasnya dengan benar, sekarang tingkat kewaspadaan semakin tinggi. Banyak orang di penjara itu terutama dengan banyaknya tahanan berprofil tinggi keluar masuk. Jadi dia tidak mungkin berhasil dalam situasi apapun. Dan terkadang, seperti ketika orang ini jelas-jelas sedang mengalami krisis, jika itu benar, dan terkadang saat sedang mengalami krisis. Hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah bergerak, seperti perlahan dan dengan sengaja untuk memperbaiki hidupmu, kamu justru mengambil tindakan yang cepat dan tidak dipikirkan matang-matang. Jadi 10 atau 30 menit dalam hidupnya bisa berujung pada hukuman penjara federal yang lama. Saya harap dia mempertimbangkannya dengan matang dan mendapat bantuan yang sangat dibutuhkan. Karena, jika dia mendiskusikan ini dengan siapapun yang rasional, mereka pasti akan berkata, "Bro, hentikan segera, tolong, kamu tidak akan pernah berhasil." Persidangannya belum dimulai. Apakah ini membuat Anda khawatir tentang apa yang bisa diharapkan ke depannya selama kasus ini berlangsung? Bagaimana keamanannya nanti? Baik di penjara, lembaga pemasyarakatan, atau gedung pengadilan. Saya belum pernah melihat kasus seperti ini. Ya, ini agak seperti Batman, Anda tahu. Beberapa orang mencoba membebaskan Joker dengan segala hormat. Maksud saya, ini tidak normal. Dan yang terjadi adalah semakin lama dia ditahan. Orang-orang yang menganggap dia sebagai pahlawan dan mereka ingin membantunya, mereka memandangnya seperti itu. Ini tidak adil, ini tidak benar. Dia seharusnya bebas, dia seharusnya hanya memakai gelang elektronik. Kami sudah mengumpulkan cukup uang untuk jaminan, dia seharusnya ada di masyarakat. Orang lain yang dituduh melakukan kejahatan serupa juga begitu. Jadi semakin lama narasi itu menguat, semakin banyak orang yang berani mencoba membantunya. Saat persidangan dimulai, akan ada ratusan atau ribuan orang di luar gedung pengadilan. Semakin dekat keputusan, situasinya makin buruk. Di kasus federal, tak ada kamera di ruang sidang. Saya berharap ada, karena kamu bisa melihat transparansi penuh atas apa yang dikatakan kedua belah pihak. Dan ketika kamu tidak bisa mendengarnya, kamu mendengarnya dari orang lain. Lalu narasi itu akan mengeras dan terus berkembang. Seiring waktu, situasi akan makin memanas jelang persidangan. Saya ingin membahas pengaduan pidana ini baris demi baris karena saya pikir ini sangat penting.
Jadi, ini adalah dokumen di mana agen tersebut menjelaskan secara persis apa yang dia klaim telah terjadi. Bacaan ini luar biasa, namun cerita pemerintah dimulai dengan waktu dan tempat spesifik, yakni sekitar 28 Januari 2026 pukul 18.50. Terdakwa Mark Anderson mendekati area penerimaan di dalam Metropolitan Detention Center dan mengaku kepada anggota berseragam dari Biro Penjara Federal, Bureau of Prisons, bahwa dia adalah agen FBI yang memiliki dokumen yang ditandatangani oleh seorang hakim yang mengizinkan pembebasan seorang narapidana tertentu yang sedang ditahan di Metropolitan Detention Center. Oke, jadi pukul 18.50. Tadi malam di area penerimaan, pintu depan penjara, dia masuk dan berkata, "Saya agen FBI, luar biasa." Penjaga meminta bukti, dan inilah yang tertulis di pengaduan saat diminta identitas federal. Terdakwa Mark Anderson menunjukkan SIM Minnesota-nya kepada petugas Bureau of Prisons dan kemudian mengaku membawa senjata. Oke, Anderson juga menunjukkan dan melemparkan banyak dokumen kepada petugas Bureau of Prisons. Saya telah meninjau dokumen tersebut dan tampaknya berkaitan dengan klaim terhadap Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Justin, saya harus bilang ada bagian di mana dia masuk dengan kewenangan seperti ini. Tapi dia tidak punya apa-apa. Jika tuduhan itu benar, tak ada yang mendukung dan perilakunya tampak tidak stabil. Sepertinya tak terkait bahkan soal narapidana itu. Menurut saya, itu menunjukkan dia hanya butuh 15 detik merencanakan ini, mengambil identitas. Saya rasa saya membaca itu seperti garpu panggang atau sejenisnya. Biar saya bahas itu, biar saya ambil itu, biar saya bacakan kutipannya. Mark Anderson ditahan Bureau of Prisons dan ransel yang dibawanya digeledah hingga ditemukan garpu besar seperti alat barbeque dan bilah baja bulat. Menurutmu, pemotong pizza dan senjata-senjata itu untuk apa? Apa rencananya? Menurut saya, dia tidak berpikir jernih karena terlalu banyak menonton televisi. Kamu berasumsi dengan kostum, kartu identitas, dan surat hakim mereka akan membebaskanmu. Ya, saya ingin pergi ke bank siang ini dan bilang hakim sudah menandatangani hipotek lunas, hapus saja. Mereka pasti menertawakan atau menangkap saya. Dia tidak memikirkannya matang-matang. Dan berpikir bahwa kamu bisa masuk dengan senjata seperti itu hanya dengan surat, itu seperti berpikir kamu bisa merampok Fort Knox dengan pedang plastik. Memang tidak ada pemikiran matang di situ. Dan sekarang yang akan mereka lakukan, yang akan dilakukan jaksa, mereka akan memeriksa setiap dugaan pelanggaran. Ini seperti memalsukan dokumen atau senjata sebelum kamu sadar. Itu bisa berarti lama di penjara. Dan jika terbukti bersalah serta ada masalah kesehatan, saya berharap dia mendapat perawatan yang diperlukan. Tapi yang sudah kita lihat sebelumnya adalah, dan kita sudah membahas ini sebelumnya, kita sudah membahasnya, di mana seorang penjaga mungkin tidur dengan narapidana, lalu itu terjadi lagi dan lagi. Kita tidak ingin melihat peniru, di mana itu membuat seseorang berani berkata, inilah kesalahan yang dia lakukan. Saya akan belajar dari kesalahannya dan saya akan memperbaiki apa yang dia lakukan salah. Dan saya akan melakukannya dengan benar dan mengeluarkannya dari sini. Yang pertama cenderung ke arah lain, sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi pihak berwenang. Sekarang, kami telah mengetahui dari laporan terbaru bahwa akan ada sidang yang dijadwalkan besok dalam kasus Federal Manggioni. Kami yakin hakim akan segera memutuskan apakah ini kasus hukuman mati. Kejaksaan Manhattan meminta persidangan dimulai 1 Juli dan menyatakan sudah siap. Pemilihan juri dalam kasus federal sudah dijadwalkan pada 8 September. Meskipun kantor Kejaksaan Amerika Serikat telah mengatakan bahwa mereka memperkirakan kasus negara bagian akan tetap berjalan. Seberapa rumit Anda perkirakan proses ini, terutama terkait beberapa persidangannya? Apa pendapat Anda? Menurut saya ini sangat rumit. Jika mereka menuntut hukuman mati, berarti mereka yakin akan mendapat vonis tersebut, sesuai pesan yang disampaikan saat ini. Saya kira pemerintah ingin menegakkan keadilan bagi pelaku kejahatan kekerasan, dan dalam kasus ini mereka percaya hukuman mati mungkin diperlukan. Jika mereka mendorongnya, mereka yakin bisa berhasil. Tidak sekali lagi itu akan membuat banyak orang marah karena berbagai alasan kita akan lihat. Tapi ini adalah kasus yang sangat rumit dan terus mendapatkan lebih banyak perhatian seiring waktu. Seperti yang kamu bilang, saat persidangan mendekat, ini akan semakin populer dan banyak mendapat perhatian. Menurutmu, apakah peristiwa seperti ini akan mempengaruhi keputusan itu atau mempengaruhi cara persidangan dijalankan? Mungkin juga protokol keamanannya. Saya pikir begitu, bahkan cara dia pergi dan kembali bisa terpengaruh. Menurut pengalamanmu, apakah ini akan mempengaruhi keputusan dalam kasus ini?
Tidak sama sekali, nol. Saya rasa kantor kejaksaan Amerika Serikat sudah punya tujuan akhir. Mereka ingin dia dinyatakan bersalah, mereka ingin dia dikirim, mereka ingin dia menjalani hukuman, mereka ingin hukuman mati, dan mereka sudah mengatakan itu sejak awal. Saya rasa tak ada yang bisa menghalangi tujuan mereka, melihat dia dieksekusi. Dan sangat cepat. Saya membayangkan keamanan yang diterapkan untuk setiap persidangan saat ini. Bisakah Anda membayangkan seperti apa kerumunan orang pada hari pertama pemilihan juri atau pernyataan pembukaan dalam persidangan? Seperti apa suasana itu nantinya di luar gedung pengadilan, di dalam gedung pengadilan? Apakah Anda mengetahui adanya protokol tambahan, sumber daya tambahan yang mungkin dibutuhkan untuk hal seperti ini? Saya pernah melihatnya dan menghadiri 1.500 sidang vonis selama karier saya mendukung komunitas kerah putih dalam kasus kejahatan serupa. Namun sebelumnya, anggota geng MS-13 yang sudah dihukum, meski telah lama ditahan, umumnya terkait kejahatan kerah putih. Saat vonis, kadang tak ada petugas di ruangan, atau hanya satu jika hakim ingin menahan. Saya juga pernah hadir di sidang vonis kasus kekerasan. 8 atau 9 petugas berjaga penuh, siaga tinggi, dan pengunjung harus melewati detektor logam sebelum masuk penjara. Jadi kamu benar-benar bisa mengharapkan selama seluruh keramaian yang akan terjadi di persidangan ini tidak ada keraguan. Justin Poperny, terima kasih banyak sudah bergabung. Saya sangat menghargainya. Dengan senang hati, terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik National Broadcasting Company. Kami juga punya episode Sidebar di sana. Dan jika Anda ingin mengikuti saya di X Instagram atau menonton acara News Nation saya, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu bagian timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.